Terakhir bikin dessert dari Swedia ini tahun 2020. Perasaan udah lama banget ya, ternyata baru 5 tahun yang lalu. Halo, assalamualaikum momis. Yap, ini adalah Budapest. Dessert simple cuma dari putih telur, tapi rasanya creamy, lembut, berasa asam manis dari buahnya dan kerenyahan dari almond panggangnya. Buat momis yang punya banyak putih telur, jangan sia-siakan begitu aja. Mending kita bikin Budapest. Yuk kita eksekusi. Siapin semua bahan-bahannya ya. Pertama kita bikin biangnya dulu. Kok biang? Emang biang untuk apa? Jadi ini adalah biang agar whipped creamnya awet, kokoh, dan gak gampang lembek. Dan setelah matang biangnya harusnya disaring mom. Lah saya malah kelupaan. Jadi teksturnya kurang halus deh. Dan tips ini juga sudah ada di video sebelumnya ya. Oke, wrapping si biang biar nggak kering, kemudian didinginkan di suhu ruang aja ya, nggak usah di kulkas. Sekarang kita lanjutkan bikin cake putih telurnya. Untuk tepung custardnya bisa pakai brand apa aja. Kalau nggak ada tepung custardnya gimana? Tenang, bisa diganti dengan tepung maizena kok. Kalau momis punya putih telurnya dari freezer, pastikan si putih telur sudah benar-benar di suhu ruang. Mixer si putih telur dengan speed rendah dulu di awal, lalu masukkan gula secara bertahap. Saya 3 kali tahap untuk masuk gulanya ya. Jangan lupa cream of tart cukup setengah sendok teh. Cream of tart berfungsi untuk menyetabilkan pada adonan putih telur. Kalau nggak ada bisa digantikan dengan sejumput garam atau perasan jeruk nipis. Setelah adonan soft bake, masukkan tepung almond. Untuk substitusi tepung almond saya belum tahu ya mom, tapi buat yang sudah sukses bikin tanpa tepung almond bisa komen di bawah ya. Setelah pertepungan masuk, mixer lagi sebentar aja. Jangan lama-lama, ntar kalau overmake adonan malah turun lagi mom. Kemudian aduk balik adonan untuk memastikan bahwa semua sudah tercampur rata. Tuang adonan pada loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 30 x 25 cm. Sengaja ya pilih loyang yang agak lebar biar nanti cake-nya tuh tipis jadinya. Karena kan konsepnya dessert box. Dan pastikan oven sudah dipanaskan ya. Sebelum dipanggang jangan lupa toppingnya. Taburi dengan almond slice atau kenari atau kacang panggang juga it's okay, nggak masalah ya. Oven kurang lebih 15-20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Sembari menunggu dingin cake-nya, kita lanjut bikin whipped cream-nya ya. Untuk whipped cream juga bebas ya mom. Mau pakai whipped cream bubuk juga oke. Kalau mau pakai yang bubuk sebaiknya tidak memakai metode biang tadi. Dan ini dia yang bisa membalance antara manis whipped cream dan si cake-nya tadi, yaitu keju spread sejuta umat. Jangan lupa masuk juga si biang, kemudian aduk lagi, pastikan semua sudah tercampur merata. Lalu masukkan adonan whipped cream dalam piping bag atau plastik kiloan pun juga tak apa. Mau disendokin juga oke. Dan kemudian diamankan di chiller sebelum digunakan. Dan ini adalah faktanya, karena kerjaan saya yang menumpuk waktu itu, akhirnya si cake harus staycation dalam semalam di chiller juga. Karena saya pakai otang atau oven tangkring, hasilnya tuh nggak maksimal gitu. Nah, atasnya tuh nggak kering banget, kurang set menurut saya. Ya wes lah, nggak apa-apa, nggak maksimal. Next kita trial lagi pakai otik. Kalau udah punya tapi. Buat momis yang mau jualan monggo. Ini dessert nggak mati diem pas zaman loh. Sekedar info, ini cup ukuran bawah 7 x 7 cm, yang atas 8 x 8 atau ukuran volumenya 250 ml. Saya pakai jeruk mandarin kalengan, mau pakai yang fresh juga lebih baik ya mau pakai buah yang lain juga bisa, misalkan mangga, anggur, stroberi, atau kiwi. Wah pasti mantep deh. BTW setelah effort saya menyusun dessert ini dari tadi, ternyata saya salah tempat momis. Yang saya susun dari tadi itu tutupnya. Iya, saya susun dari tadi itu tutupnya. Oke, akhirnya saya kerja 2 kali. Alhamdulillah bisa transmigrasi susunan tanpa ada yang terbuang dan tanpa amburadul. Ada-ada aja. Dan sekedar info untuk adonan Budapest kali ini jadi 5 cup dessert ya mom, sesuai ukuran blok yang saya sebutkan tadi di depan. Jangan tanya kenapa penampakannya cuma 4 karena yang 1 cup udah dibawa kabur duluan sama bubuhan saya. BTW harga putih telur area Balikpapan harganya sekitar 15.000 sampai 30.000-an per kilo. Dan harga jual satu dessert box ini sekitar 25.000 sampai 40.000-an loh. Menurut kalian gimana? Yuk sharing di kolom komentar ya, dan jangan lupa di rebag. Dan percayalah ini enak apple. Yuk ngopi.